Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai komunikasi dengan pelanggan dan standar penampilan pribadi pemberi layanan. Anggota kami ada saya, Prilly Zahirnisa, lalu teman saya Nurul Aini, Rike Amelinda, Sofa Ayu, dan Tanisa Alivia. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah suatu kegiatan dalam menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Informasi yang dimaksud dapat berbentuk ide, gagasan, pesan teks, gambar, audio atau lisan, serta video. Lalu pihak yang dimaksud adalah perorangan, organisasi atau instansi, serta kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau konsumen yang telah melakukan pembelian secara berulang-ulang. Sedangkan komunikasi dengan pelanggan adalah suatu aktivitas dalam menyampaikan informasi dari penjual ke pelanggan dalam rangka menjaga hubungan yang telah terjalin dengan baik antara penjual dengan pembeli. Jika hubungan tetap terjalin dengan baik, maka pelanggan dapat terus melakukan pembelian, sehingga dampak dari penjualan menjadi meningkat. Jika hubungan tetap terjalin dengan baik, maka pelanggan dapat terus melakukan pembelian, sehingga dampak dari penjualan menjadi meningkat. Standar penampilan pribadi pemberi layanan. Adapun pengertiannya, standar dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang disepakati, sedangkan penampilan pribadi memiliki pengertian sebagai penampilan atau performan dari diri seseorang maupun organisasi, instansi, perusahaan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang dan pihak lain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa standar penampilan pribadi adalah penampilan atau performan dari diri seseorang ataupun organisasi, instansi, perusahaan sesuai dengan standar yang berlaku, baik di dalam lingkungan pribadi atau rumah tangga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja, kantor atau perusahaan. Kemudian adanya faktor-faktor standar penampilan pribadi, yaitu yang pertama, memelihara personal hygiene, lingkungan, dan perusahaan. Personal hygiene dapat dilihat dari asal kata, yaitu personal adalah pribadi atau perseorangan, sedangkan kata hygiene adalah sehat atau bersih. Maka dapat disimpulkan bahwa personal hygiene adalah kesehatan pribadi atau perorangan. Yang kedua, memelihara prestasi penampilan pribadi. Salah satu upaya untuk menjaga standar penampilan pribadi yaitu dengan memelihara penampilan pribadi yang berkaitan dengan penampilan prima, kepribadian, etiket, dan komunikatif dalam berbicara. Yang ketiga, mengidentifikasi sikap tubuh yang baik. Sikap atau kepribadian yang harus dimiliki oleh pemberi layanan kepada pelanggan yaitu selalu gembira, memiliki hati yang lurus dan disiplin, bijaksana, sopan santun, mudah bergaul, penuh inisiatif, tidak mudah putus asa, ketajaman daya ingat, dan penuh perhatian. Selanjutnya ada beberapa tujuan berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, untuk menyampaikan edukasi kepada para pelanggan. Contohnya seperti melakukan demonstrasi produk berbasis situs web maupun video petunjuk. Hal itu adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dirancang untuk membiasakan konsumen dengan produk dan layanan pada perusahaan kita. Kedua, untuk memberikan layanan yang baik kepada para pelanggan, karena dengan komunikasi pemasaran yang efektif dapat membantu kita dalam meningkatkan tingkat layanan pelanggan. Yang ketiga, untuk menjalin hubungan atau koneksi bisnis yang baik. Lalu yang keempat, untuk meminta masukan atau saran dari pelanggan, karena masukan yang kita terima dari pelanggan dapat membantu kita dalam menilai layanan perusahaan dengan lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan perusahaan kita. Ketika kita tetap berhubungan baik dengan pelanggan, maka kita sama saja sedang memfondasi untuk hubungan jangka panjang yang menguntungkan.
Kemudian di sini ada beberapa standar penampilan pribadi bagi laki-laki. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang kedua, pakaiannya bersih dan juga rapi. Yang ketiga, memakai tanda pengenal atau ID card pada saat di dalam kantor maupun di luar lingkungan kantor. Yang keempat, memperhatikan penataan rambut. Yang kelima, panjang rambut maksimal sebatas telinga. Yang keenam, rambut disegel rapi. Selanjutnya, kumis atau jenggot dipangkas yang rapi. Lalu memperhatikan kebersihan tubuh, dan yang terakhir menggunakan sepatu sesuai dengan ketentuan perusahaan. Selanjutnya ada standar penampilan pribadi pemberi layanan untuk wanita. Standar penampilan pribadi untuk wanita antara lain: yang pertama, menggunakan pakaian kerja yang rapi sesuai dengan ketentuan perusahaan atau disesuaikan sendiri. Yang kedua, pakaian rapi dan bersih. Yang ketiga, memperhatikan keserasian make up dan aksesoris. Yang keempat, memakai tanda pengenal atau ID card pada saat melaksanakan tugas di dalam dan di luar lingkungan kantor atau perusahaan. Selanjutnya, memperhatikan penataan rambut. Yang keenam, rambut pendek sebatas telinga dan disisir rapi. Yang ketujuh, rambut sebahu agar diikat atau menggunakan cepol. Selanjutnya, jika menggunakan kerudung diharapkan bersih dan penataannya rapi. Selanjutnya, memperhatikan kebersihan tubuh. Yang ke-10, menggunakan sepatu yang sesuai dan serasi. Selanjutnya ada jenis komunikasi dengan pelanggan. Jenis komunikasi dengan pelanggan ditinjau dari peran individu ada 4 jenis, yaitu yang pertama, komunikasi hierarki, di mana komunikasi yang berlangsung melalui saluran hierarki di suatu organisasi atau instansi. Yang kedua, komunikasi antara individu dan individu, yaitu komunikasi perorangan, baik secara formal maupun informal. Yang ketiga, komunikasi antara individu dan kelompok, di mana dalam hal ini peran individu sebagai perantara, yaitu sebagai perantara murni dan sebagai perantara semu. Sebagai perantara murni, yaitu berperan sebagai penghubung dua kelompok, meskipun bukan anggota dari salah satu kelompok. Yang kedua, sebagai perantara semu, di mana sebagai penghubung dua kelompok juga merupakan anggota dari salah satu kelompok. Selanjutnya, komunikasi antara individu dan masyarakat. Sebagai makhluk sosial dan makhluk yang bermasyarakat, manusia telah memiliki dorongan atau kebutuhan berinteraksi. Dengan bantuan dari orang lain, manusia mulai belajar beradaptasi di lingkungannya. Dalam interaksi dengan masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Komunikasi yang berlangsung antara individu dan masyarakat dianggap sebagai komunikasi secara tatap muka atau face to face. Pembahasan selanjutnya ialah kendala dan kesalahan ketika berkomunikasi dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa kesalahan dan kendala yang sering terjadi ketika sedang berkomunikasi dengan pelanggan. Yang pertama, penggunaan atau perbedaan bahasa yang digunakan. Yang kedua, pengucapan kata yang kurang jelas. Yang ketiga, berbicara terlalu cepat atau tergesa-gesa. Yang keempat, tidak terjadi kesamaan makna dalam berkomunikasi. Kesimpulannya ialah, penampilan pribadi seseorang merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga pelayanan publik, seperti pegawai negeri, pelayan toko, tenaga penjual, dan lain-lain. Mereka tentu saja perlu berpenampilan sarasi dan menarik, karena seseorang yang berpenampilan menarik akan dinilai sebagai seseorang yang berkepribadian baik. Sebaliknya, orang yang kurang memperhatikan penampilannya dinilai sebagai orang yang berkepribadian kurang menarik. Penampilan yang menarik akan memberikan kesan yang positif bagi orang lain. Oleh karena itu, penampilan pribadi perlu diperhatikan agar sedapat mungkin selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 5 dengan materi bahasan yaitu komunikasi dengan pelanggan dan standar penampilan pribadi pemberi layanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.